sarang lebahnya. Ini benar-benar kita ambil dari peternak ya, peternak ininya. Nah ini bentuknya flek kayak gini. Nah kita masukkan ke dalam panci ya. Oh oke. Lilinnya udah jadi setengah begini. Nah itu kelihatan. Lihat sahabat Day. Oh iya tuh, lihat motif parangnya. Ya. Itu batik parang ya, betul ya? Ini batik parang. Oh lihat sahabat Day itu. Ya siluetnya ada kan? Siluetnya ada kan? Oh iya betul, ya, kan? betul. Jadi semakin habis nanti semakin ke bawah, dia siluetnya akan semakin terasa gitu ya? Ya makin kelihatan. Makin kelihatan. Makin nyata, benar. Kita punya lilin dengan gerabah. Ini ada lilin gerabah yang kita ajak. Oh ini yang di dalam kendi ini? Ya. Oh ini gerabah ya? Ini gerabah. Ini gerabah dari pengrajin pleret di Purwakarta. Nah setelah jadi biswek itu, nah nanti baru dijadikan lilin. Mau lilin bentuk apa? Nah dari situ sahabat Day. Sahabat Day, kita hari ini sudah sampai di Bogor, Jawa Barat. Kita mau main ke markasnya Jakarta Candle. Nah, ini kayaknya nih rumahnya nih, Blok E nomor 7, pas banget tuh. Tuh ada Bu Yuli tuh, katanya di sini Bu Yuli bisa mengubah si limbah sarang lebah ini bisa jadi lilin. Kita cobain sahabat Day. Ayo, kamu halo Bu Yuli. Halo sahabat Day, apa kabar? Baik, Bu Yuli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku dapat informasi ternyata di sini bisa mengubah si limbah sarang lebah ini jadi lilin. Benar sekali, benar. Jadi kita bisa merubah limbah sarang lebah ini menjadi lilin. Selain sarang lebah, saya juga punya yang organik lainnya, yaitu coconut wax dan juga palm wax. Oh, oke. Coconut tuh berarti sisa orang bikin santan. Ya, kayak gitu kurang lebih ya, kayak gitu. Yuk ikut kita traveling ke dapur saya. Oke, let's go sahabat Day. Oke. Oke sahabat Day, jadi ini jadi sarang lebahnya. Ini benar-benar kita ambil dari peternak ya, peternak ininya. Nah ini bentuknya flek kayak gini. Nah kita masukkan ke dalam panci ya. Kemudian kita larutkan di sini. Ntar lama-lama dia mencair. Jadi nggak usah dikasih air? Enggak, jangan pakai air, nggak pakai air dia. Langsung dicairkan, nanti dia mencair semuanya. Nah nanti kalau udah bentuk cair itu nanti kita saring. Nah kita saring itu kan jadi kotorannya keangkat. Nah nanti kita lama-lama dia beku, jadi namanya biswek yang jadi lembaran kayak gitu. Kayak gitu. Nah setelah jadi biswek itu, nah nanti baru dijadikan lilin. Mau lilin bentuk apa? Nah dari situ sahabat Day. Jadi bentuknya nanti menyesuaikan dengan. Iya benar. Pembeli maunya seperti apa gitu. Iya. Jadi Jakarta Candle itu membuat lilin itu berdasarkan request dari kliennya, customer mau seperti apa kayak gitu. Mau diameter berapa, panjang berapa. Nah, itu kita buatin kayak gitu. Tapi kalau misalnya sarang lebah ini sebetulnya kalau di petani juga dibuang ya Bu di ya? Peternak, iya benar. Di peternak itu biasanya kalau peternak lebah liar di hutan itu mereka itu ngambil madunya, diambil sama mereka. Nah, sedangkan sarang lebahnya itu dia tinggalkan di hutan kayak gitu kan, dibiarkan saja. Padahal di situ ada nilai ekonominya ya. Kita bawa lagi ke sini, kemudian kita proses dan jadi lilin. Yang lilin biswek ini itu nanti bisa jadi lilin sebagai air purifier, jadi pembersih udara di dalam ruangan. Gitu. Dan itu sangat organik. Ternak lebah juga bisa dari rumah sendiri gitu ya. Benar. Jadi kalau misalnya besok-besok nggak usah dibuang, tapi bisa dikumpulkan terus untuk jadi dibikin jadi candle. Iya, benar seperti itu. Aromanya kayak gimana sih Bu? Kalau misalnya untuk biswek itu aromanya itu yang benar-benar murni ya. Dia wanginya itu yang wangi seperti madu lah.
kayak gitu, kayak gitu. Jadi kita kalau nggak ditambahin fragrance ya, kalau misalkan sahabat Dai mau berkreasi, misalkan minta ditambahin aroma lemongrass atau lavender juga bisa kayak gitu. Oke, wah keren juga sahabat Dai ya. Dari yang sebelumnya jadi limbah, terus bisa kita manfaatkan jadi candle dan juga jadi aromaterapi. Wah, bikin rumah tuh jadi segar lagi ya. Benar sekali. Nah, kita lihat ternyata di sini bukan cuma beeswax kayak gini sahabat Dai, tapi juga masih banyak bahan baku yang lain. Benar. Yang juga organik. Yuk kita lihat sahabat Dai. Let's go. Nah, itu dalam karung apa Bu Yuli? Nah, kalau ini dia palm wax. Nah, palm bentuknya wax seperti ini. Itu berarti yang biasa jadi minyak sawit. Benar, dari bahannya itu dari kelapa sawit. Nah, ini itu kita ambil dari limbahnya pabrik minyak goreng. Kayak gitu. Jadi mereka sudah seperti ini ya, sudah itu seperti ampasnya berarti ya? Benar. Ampas kayak dari biji-biji palmnya itu. Benar. Itu jadi udah jadi residunya ya, udah jadi ampas dari minyak goreng. Nah, itu nanti jadi seperti ini, jadi palm wax. Nah, ini jadi bahan. Nah, ini jadi seperti granul ya, seperti butiran-butiran kecil kayak gitu. Nah, ini juga bisa jadi bahan lilin organik. Gitu. Karena dia bahannya dari minyak kelapa sawit. Jadi gitu. Balik lagi tadi yang sudah selesai sari atau patinya diambil. Nah, kemudian yang sisanya yang tadinya dibuang ternyata masih bisa dibikin jadi candle gitu. Iya, bisa jadi candle, bisa jadi sabun dan lain-lain. Kayak gitu. Sahabat Dai. Jadi kalau misalnya yang bedain ini selain bahan ya sama yang tadi madu atau dari lebah, sarang lebah, itu apa Bu? Ya, aromanya atau bentuknya atau teksturnya nanti berbeda. Ya benar. Kalau beeswax itu dia biasa konsumsi customer itu nggak dipakai apa-apa dia. Jadi biasanya itu kalau beeswax itu dia benar-benar murni beeswaxnya. Kemudian dia nanti bisa buat lilin meditasi, buat lilin kue ulang tahun gitu kan. Nah, itu tergantung request kliennya mau pakai buat apa, customer itu mau pakai buat apa. Sedangkan kalau untuk palm wax ini lebih konsumsinya ke lilin souvenir sama lilin dekorasi. Biasanya kalau misalkan aku mau bikin lilin untuk candlelight dinner, nah ini campurannya ini. Pakai palm wax kayak gitu. Jadi fungsi dan penempatannya beda gitu. Beda, tergantung kliennya mau bentuk apa, biasanya kita campurkan bahan-bahan organiknya. Kayak gitu. Tapi untuk proses pembuatannya nanti sama, dia dipanaskan dulu. Benar, dipanaskan di atas kompor ya dengan suhu tertentu. Kemudian nanti dibentuk, tinggal mau bentuknya seperti apa. Oh iya, dia nggak pakai, kalau bikin lilin itu nggak pakai air ya, nggak ada campuran air kayak gitu. Jadi jangan salah, dia cair sendiri di atas kompor itu dengan suhu tertentu kayak gitu. Oke, sahabat Dai, kita lihat proses selanjutnya apa setelah tadi bahan bakunya kita tahu semua. Oke, let's go sahabat Dai. Oke. Setelah tadi kita proses mencairkan lilin ya, kemudian kita masuk ke proses pencetakan lilinnya. Nah, untuk taper candle ini kita prosesnya mencelup, jadi berkali-kali kita celup. Nah, ini kita pakai palm wax ya, sahabat Dai. Di sini tergantung juga dari kliennya ini, customernya mau pakai warna apa, gitu. Kalau misalkan dia eventnya lilinnya pengen event temanya itu misalkan warna biru atau pink, nah itu bisa request kayak gitu. Jadi bisa beragam warna-warna. Benar. Menyesuaikan gitu. Menyesuaikan event dari customernya kayak gitu. Dan juga lilin kita juga bisa di request mau panjang dan diameter berapa.
kayak gitu. Oke. Untuk Nah, ini lilin taper ini biasa dipakai untuk candlelight dinner atau di wedding kayak gitu. Oke, makanya panjangnya sampai Iya. berapa senti Ini nih, Bu? ini 40 cm, 45 cm. Oh, oke. Yang ini 30 cm. Ya, Kayak ya. gitu. Tergantung request dari customer-nya. Kayak Tapi gitu. kalau dijemur seperti ini cukup pakai angin aja ya? Iya, kita Diangin-anginkan kena aja ya? angin-angin nanti dia kering kayak gitu. Ya, mengeras kayak Iya, gitu. jadi nggak usah betul-betul dijemur di bawah matahari Enggak. terik gitu ya? Enggak, Jadi dia hanya cukup dianginkan, dia mengeras nanti. ntar dia keras sendiri kayak gitu. Oke, berapa lama Bu bisa kalau proses jemurnya Bu Yuli? Kalau proses bikin taper candle seperti ini, itu prosesnya setengah hari dia bisa. Setengah Kayak hari gitu. udah jadi gitu, udah Sudah keras jadi, gitu ya? Sudah keras, Oke. kayak gitu. Nah, ini kan dia bikinnya dari bahan organik Bu. Gitu. Mm-mm. Tadi ada beeswax, Mm-mm. terus ada palm, terus ada coconut gitu. Mm-mm. Kenapa sih milih untuk ngolah menggunakan bahan-bahan organik kayak gitu? Oke. Nah, selain itu benar-benar organik ya, kita itu kan sebenarnya limbah itu masih bisa didaur ulang, masih bisa buat apalagi benda yang bermanfaat kayak gitu kan, jadinya semacam sustain gitulah ya. Kayak gitu. Dan ini juga green innovation ya, jadi karena lebih organik lah, lebih ramah lingkungan lah kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi bisa didaur ulang. Dan gak nyangka ternyata barang-barang tersebut yang biasa kita buang bisa jadi barang-barang cantik seperti ini. Wah, sekarang kita lihat selain yang panjang seperti ini bentuknya, ada yang kayak gimana lagi sih? Katanya juga ada di botol, terus ada yang bentuknya lingkaran, ada yang batik juga katanya. Ada yang hiasan dari kayu manis. Wah, oke, let's go sahabat Dai, kita lihat. Yuk. Sahabat Dai, selamat datang di storage-nya Jakarta Candle. Wah, warna-warni semua Oke, tuh ya sahabat lihat Dai. di sini. Orange, Setelah blue, kita pink. jemur di luar itu, kemudian inilah storage-nya. Nah, ini customer bisa request sesuai tema dari event mereka, mau warna apa. Nah, di sini ada warna-warnanya semua gitu. Nah, selain lilin taper, ini namanya taper ya. Ini biasanya kita untuk wedding decor, untuk candlelight dinner. Selain lilin ini, kita juga mempunyai lilin dengan berkolaborasi dengan beberapa pengrajin daerah. Di antaranya kita punya lilin dengan gerabah. Ini ada lilin gerabah yang kita ajak. Oh, ini yang di dalam kendi ini. Ya. Oh, ini gerabah ya? Ini gerabah. Ini gerabah dari pengrajin pleret di Purwakarta. Oke. Nah, ini kita buat untuk lilin outdoor. Kayak gitu ya. Nah, jadi bentuknya gede-gede seperti ini, kayak gini. Ini request dari buyer, kita sedang trial untuk Eropa. Wow. Kayak gitu ya. Kemudian selain gerabah, nah ini juga kita punya produk yang lebih pionir lagi. Nah, ini lilin dari palm wax. Nah, ini dengan hiasan kayu manis. Yang biasa buat masak. Iya, benar. Bisa jadi lilin kayak gitu. juga ya gitu. Jakarta Candle itu mengusung tema lilin etnik Indonesia. Makanya kita pakai hiasannya yang lokal-lokal. Kayak gitu. Nah, ini kita buat kayu manis kayak yang rempah yang kaya di Indonesia. Betul. Kemudian setelah ini kayu manisnya kan masih stick ya, panjang, dan kita juga bikin dalam bentuk broken. Oh, itu yang udah dicacah. Ini udah dicacah. Ini kayu manis juga. Ini kalau udah nyala setengah, itu ada siluetnya cantik sekali. Wow. Kayak gitu. Selain untuk tekstur ataupun pembungkus, sebetulnya dari kayu manisnya sendiri, dia ada aroma tertentu yang nanti keluar. Ada aromanya. Ada aroma kayu manisnya. Kemudian juga kita memang pakai tambahan itu pakai fragrance atau essential oil dimasukin ke dalam lilinnya, jadi aroma terapi. Gitu. Karena kayu manis salah satu rempah khas Indonesia. Benar, kayak gitu. Nah, selain kayu manis, kita juga punya motif lilin dengan motif kain batik. Waduh, Liga Mendung. Cirebonan. Cirebonan nih sahabat Dan. Iya, bener kayak gitu. Tapi kalau ini ditempelin di lilinnya dihias atau ini kemasan? Ini ditanam di dalam lilinnya. Oh, kayak gitu. Ini dengan teknik tertentu. Nah, itu kita tanam kain motif batik
mega mendung ini ke dalam sini. Ini kalau udah nyala setengah itu juga cantik sekali. Oh, jadi ntar Ada siluet. ada siluetnya gitu ya dari benar. api lilinnya yang nyala tadi. Iya gitu. benar sekali. Tapi Jadi batiknya hanya mega mendung atau ada motif enggak, batik yang lain? banyak. Yang lain-lain juga ada batik parang, ada batik apa, tergantung request dari customer. Kembali lagi kayak gitu. Jadi yang tenun-tenun juga sebetulnya masih bisa dimasukkan ke situ Boleh, gitu ya, boleh. motif-motif tenun. Motif-motifnya Oh, kayak gitu. keren tuh sahabat dari daerah lain tuh yang ingin memperkenalkan budayanya, sebetulnya bisa lewat media lilin juga ya. Benar. Gitu. Lilin etnis dari Indonesia, Jakarta Candle. Wah, keren sahabat daya. Oke, ada batik, ada kayu manis, ada gerabah gitu. Ada apa lagi, Bu? Saya punya lagi satu lagi yang dari kayu ya, bow kayu kayak Oh, gitu. oke. Wah, Nanti kita lihat ya. sahabat daya. Oke. Nah, kita akan coba nyalain dulu kayak gimana sih kalau yang dari batik katanya ini bisa nanti kelihatan siluetnya. Yuk, let's go sahabat daya. Nah, sahabat daya, ini Bu Yuli ternyata selain bikin lilin, bikin cobek juga ya. Ini cobek, Bu, dijual juga. Oh bukan, ini wadah lilin juga. Hah? Wadah untuk lilin, Bukan tempat buat ngulek. bukan. Oh, itu buat lilin. Ini kita juga berkolaborasi dengan pengrajin dari Bojonegoro. Kita ngambil kayu-kayu ini dari di Bojonegoro, kayak gitu. Oh, Kayak saya gitu. pikir itu cobek. Nanti kalau udah ada lilinnya kayak gimana bentuknya? Nah, kalau udah jadi lilin bentuknya seperti ini. Itu dia sahabat daya. Ini lilinnya kita pakai sumbu 3. Kayak Bedanya gitu. apa sih kalau sumbu 1 sama sumbu 3? Tergantung request dari customernya juga sih. Biasanya kalau diameter sama apa bahannya itu mempengaruhi sumbunya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau dibakar nanti dia merata gitu ya? Benar. Nanti kalau dibakar dia lebih terang karena sumbunya 3 gini, kemudian merata juga. Jadinya semuanya habis sampai ke pojok kan. Oke. gitu. Biasa kalau yang kayak gini penempatannya apa? Dekor sebetulnya ya? jatuhnya? Iya, bisa untuk dekor di indoor atau juga di outdoor. Tapi biasanya kalau ini biasa di indoor dia pakai. Ini kan sayang sekali kan ini kan bahannya beeswax ya, air purifier. Oke. Itu beeswax berarti dari sarang lebah tadi? Ya, Yang kita benar. olah. Gitu. Oke. Jadi warnanya itu udah naturalnya seperti itu ya, Iya, tuh, benar. sahabat daya. Oke. Ini warnanya naturalnya seperti ini. Wah, tapi lilin-lilin buat kue juga sebetulnya harusnya menggunakan yang organik ya. Benar. Yuli ya? Nah, saya sampaikan lagi ini karena benar-benar organik ya dari sarang lebah, nggak pakai campuran, itu bagus sekali untuk lilin di kue ulang tahun kayak oke. gitu. Kan selama ini tuh lilin kue ulang tahun itu pakai yang parafin ya, Betul. berarti itu pakai ada sedikit kimianya ya. Kalau ini benar-benar dari sarang lebah tanpa campuran apa-apa. Oke. Kayak Wah, udah gitu. kecium tuh aromanya sahabatnya. Aku penasaran sama yang motif karena Yang tadi katanya motif. kalau dia nyala Nyalanya udah setengah, itu akan dia ada jadi siluetnya. siluetnya. iya. Jadi kan harus ditunggu ya beberapa jam itu nanti keluar siluetnya. Apalagi kalau udah lilinnya udah jadi setengah begini, nah itu kelihatan. Lihat sahabatnya. Oh iya tuh. Lihat motif parangnya. Ya. Itu batik parang ya, betul Ya, ya? ini batik parang. Oh, lihat sahabatnya itu. Ya, siluetnya Kelihatan ada kan kan? Siluetnya ada kan? Oh iya. Iya betul, kan? betul, betul. Jadi semakin habis nanti semakin ke bawah, Mm-mm. dia siluetnya akan semakin terasa gitu ya. Ya, makin kelihatan ya. Makin kelihatan. Makin nyata, benar. Kita selain kolaborasi sama pengrajin Bojonegoro untuk kayu, kita juga pakai lilin print batik. Kita juga pakai gerabah dari daerah Pleret. Nah, Pleret tuh Purwakarta. Purwakarta, ya Purwakarta. Nah di sini kita berbagai macam gerabah kita pakai, kita buat ya, kita request, kita kerjasama dengan mereka untuk membuat gerabah-gerabah ini, kayak gitu ya. Tapi ini setelah diwarnai gitu ya, di repaint gitu ya. Dari Aslinya sana ya. kalau dari sana gitu. Tapi gerabah yang coklat juga tetap ada. Tetap ada dong, ada. Ini yang bentuk iya itu, begini sahabat ya, yang Ah, bentuk ini biskuit gerabah juga yang umum ada. nih kalau Biasa dijual, kan iya, ketahuan yang ini ya. Benar-benar. Nah ini mereka punya teknik kesini mereka punya teknik yang lebih canggih lagi dengan warna-warna seperti ini, cantik ya.
warna natural, warna seperti ini, dan juga warna-warna rustic seperti ini. Oh, Kayak ini gitu. gerabah juga ya? Ini gerabah Bisa juga. dibikin abstrak seperti ini sahabat Ya, saya lihat. cantik kan ya untuk dekorasi indoor ya. Jadi sudah negara mana aja nih Bu yang diekspor Jakarta Untuk Candle? Jakarta Candle itu kita udah rutinnya dari 2018 itu ke Singapura. Mhm. Untuk yang bisweknya di Mhm. sana itu kalau nggak salah itu klien cerita mereka itu untuk lilin meditasi katanya gitu kan. Oke. Untuk bisweknya kayak gitu. Terus untuk di Malaysia itu untuk taper candle yang tadi warna-warni sesuai tema itu juga udah ada klien di sana, dan sekarang saya lagi menjajaki Eropa, Nederland, Wah, untuk Belanda. yang si yang untuk gerabahnya tadi gitu. kayak gitu. Oke. Dan itu ditempatkan ada yang di outdoor. Ada yang Ini saya outdoor, ada yang penasaran indoor. sebetulnya. Kalau outdoor itu lilin taruh di outdoor gimana Bu? Ya kan? Ada mereka biasa di sana mereka di taman atau apa gitu ya, sambil dinner di luar bersama Oke. keluarga gitu. Taruh lilin-lilinnya. Oke, jadi itu akan misalnya di bawah, Ya, di terus bawah. dinyalain gitu sebagai Dinyalain. bagian dari Mm-mm. penerangan. Selain penerangan juga Oke. kan bikin suasana lebih romantis gitu Iya. kan ya. Terusnya di sini juga nanti kita pakai aromaterapinya. Katanya selain candle juga ada inovasi lain yang Bu Yuli kembangkan sekarang. Benar. Apa tuh Bu? Tadi dari biswek kita ada turunannya, sekarang kita buat polis. Oh, Polis. itu untuk Polis ini untuk perawatan kayak untuk bahan kulit ya, tas Mhm. kulit, jaket Mhm. kulit, sepatu Mhm. kulit. Nah, pakai ini. Nah, ini premium sekali ya. Biasa di pasaran itu untuk perawatan mereka yang pakai yang berdasarkan biasa itu agak minyak ya, kayak Vaseline. Nah, ini benar-benar dari biswek wah, kayak gitu. ternyata bisa juga ya untuk Iya. perawatan barang-barang Mm-mm. kayak tas dan seperti itu ya. Oke. Mm-mm. Wah, sahabat Dai, keren. Aku juga dapat info ternyata Bu Yuli salah satu penerima Green Innovation ya tahun ini ya. Benar, Green Innovation 2025 dari Indonesian Sustainable Procurement Expo. Oh, Kayak keren. gitu. Itu untuk kumpulan orang-orang yang membuat sebuah inovasi Benar. menggunakan barang-barang Barang-barang daur ulang gitu. daur ulang dan gitu untuk yang lebih hijau aja. Oke, keren. Oke. Kalau ditanya mimpi Bu, Jakarta Candle tuh masih ada mimpi apa lagi sih gitu untuk mengenalkan budaya atau inovasi dari sisi green inovasinya gitu ya, untuk Indonesia yang membanggakan Indonesia. Kami ingin Jakarta Candle itu menjadi ikon Indonesia gitu, yang memperkenalkan Indonesia lewat media lilin. Makanya kita memakai media dari gerabah Indonesia, dari motif batik Indonesia, kemudian dari rempah tadi kita kan pakai kayu manis kayak gitu kan ya. Jadi yang etnik dari Indonesia itu lewat media lilin, dan itu mimpi saya untuk membesarkan nama Indonesia lewat media lilin. Amin. Semoga lebih banyak lagi hal-hal baik dari Indonesia yang bisa kita kenalkan. Benar. Terutama melalui media lilin tadi. Wah, Benar. Bu Yuli, makasih udah setengah jam nih diajak keliling. Kita harus pamit. Terima kasih loh ceritanya dan juga inovasinya. Nanti saya bungkus ya lilin-lilinnya. Siap. Oke, makasih. Terima kasih Sehat-sehat selalu, Bu. sahabat Dai. Dadah. Ya.